Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, halo teman-teman semua, kembali dengan kita di sini dari HK Podcast. Nah, kali ini kita akan podcast terkait dengan aliran-aliran sosiologi hukum, di mana ini merupakan salah satu tugas daripada mata kuliah sosiologi hukum. Di antaranya ada Ana sebagai host pada kesempatan kali ini, yakni Muhammad Iksan Musani Tarabukun, dan dua teman saya selaku mengulik terkait dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni ada teman dari Thailand kita aja. Namanya siapa namanya, Mas? Muawiyah Musa ya, dari Thailand. Ya. Dan juga ada teman kita, saudari kita, namanya siapa? Iya. Ya, teman kita ada Ija. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa aliran-aliran sosiologi hukum. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa dalam aliran-aliran sosiologi hukum terdapat beberapa aliran, seperti aliran positivisme hukum, aliran realisme hukum, ada aliran hukum alam, ada aliran hukum sosiologi hukum klasik, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya ini ada banyak aliran yang akan insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi sebenarnya apa sih sosiologi hukum itu sebelum kita masuk pada aliran-aliran daripada sosiologi hukum tersebut. Nah, sosiologi hukum tersebut merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum antara hukum dan masyarakat. Nah, dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma yang mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan politik. Nah, berbagai aliran dalam sosiologi hukum muncul sebagai respons terhadap pemahaman yang berbeda mengenai peran dan fungsi hukum dalam masyarakat. Nah, teman-teman, itu merupakan sedikit ulasan terkait dengan sosiologi hukum, di mana kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan aliran-aliran daripada sosiologi hukum tersebut. Nah, untuk itu Ana berikan kesempatan nih kepada teman-teman berdua nih untuk terkait dengan pembahasan aliran-aliran daripada sosiologi hukum. Nah, jadi Kak, tadi kan sudah sempat Ana sampaikan nih, sudah saya sampaikan ada beberapa aliran tuh. Salah satunya boleh dijelaskan tuh terkait dengan aliran positivisme hukum. Jadi Kak, aliran positivisme hukum itu sebenarnya seperti apa sih? Tolong kasih tahu pencerahan gitulah terkait dengan aliran tersebut. Oke, siap. Terima kasih kepada host. Ya, saya akan menjelaskan aliran positifisme hukum. Positivisme hukum. Ya. Menekankan bahwa hukum adalah seperangkat norma yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Hukum dipandang sebagai fakta sosial yang terpisah dari moralitas. Tokoh-tokoh penting dalam aliran ini antara lain ada Jerome Bentham dan H.L.A. Hart. Jadi aliran positivisme hukum itu dia adalah seperangkat norma yang ditetapkan oleh otoritas yang sah ya teman-teman. Dimana diantaranya ada beberapa ahli hukum atau tokoh-tokoh yang menggunakan aliran positivisme hukum, seperti tadi sudah disampaikan oleh kakak Muawiyah terkait dengan tokoh-tokohnya seperti Jerome Bentham dan H.L.A. Hart. Nah, terus Kak, bagaimana dengan aliran ini realisme hukum Kak? Jadi aliran ini akan saya jelaskan sedikit mengenai aliran realisme hukum. Jadi realisme hukum berfokus pada praktik hukum dan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aliran ini menolak pandangan bahwa hukum hanya terdiri dari norma-norma tertulis. Adapun tokoh utama dalam aliran ini adalah Oliver Wendell Holmes, Jr., yang menekankan pentingnya konteks sosial dalam penerapan hukum. Oh, jadi begitu ya Kak. Kalau tadi kan positif hukum itu sesuatu seperangkat norma yang ditetapkan oleh otoritas ya. Kalau yang realisme hukum ini dia lebih kepada praktek hukum dan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini menolak pandangan bahwa hukum itu bukan hanya hukum yang tertulis ya, tapi hukum yang dipraktekkan secara langsung gitu. Oh, begitu ya Kak ya. Oke, kita sudah bahas dua aliran, masih ada banyak nih aliran. Nah, kalau Kak, aliran kan ada agak kemiripan antara aliran
yang tadi itu sama aliran yang aliran hukum alam ya. Kan ada juga tuh aliran hukum alam, ada aliran sosiologi hukum klasik tuh kan tadi sudah Ana sempat sampaikan, mungkin singgung sedikit. Jadi dari kakak berdua nih coba kasih pemahaman terkait dengan audiens nih, dan ini semua tahu nih Kak bagaimana dengan aliran-aliran yang lain gitu loh. Kayak contoh nih ada aliran apa lagi nih yang Kak akan bahas gitu. Jadi selanjutnya akan kita bahas yaitu aliran hukum alam. Jadi aliran ini berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang universal. Hukum alam juga menganggap bahwa ada hukum yang lebih tinggi yang mengatur perilaku manusia. Adapun tokoh pentingnya dalam aliran ini yaitu Thomas Aquinas dan John Locke. Oh, jadi hukum alam ini hukum yang tinggi ya. Hukum yang lebih tinggi yang mengatur perilaku manusia gitu. Sebenarnya untuk prospek daripada aliran hukum alam ini sangat luas ya teman-teman. Hanya saja karena ada banyak nih kalau memang berkesempatan nih teman-teman, kita akan bahas terkait dengan aliran hukum alam di video selanjutnya. Tapi kita membahas untuk bagaimana membahas terkait dengan aliran-aliran dari pembahasan kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya ada aliran apa lagi nih Kak terkait dengan sosiologi hukum? Ya, selanjutnya adalah aliran sosiologi hukum klasik. Aliran ini berfokus pada hubungan antara hukum dan ini struktur sosial. Para sosiologi hukum klasik seperti Emil Durkheim berpendapat bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Hukum berfungsi untuk menjaga solidaritas sosial ya itu. Oh begitu ya. Jadi aliran ini berfokus pada hubungan antara hukum dan struktur sosial. Bagus nih. Antara aliran satu dengan aliran yang satu ini masih berkesinambungan ya teman-teman. Wow. Selanjutnya Kak ada aliran apa lagi nih? Tadi kan ada aliran sosiologi hukum klasik. Ada tidak aliran hukum kayak sosiologi kontemporer kah ataukah ada ya? Ada. Jadi aliran hukum kontemporer itu ada dua di sini, yakni aliran positif dan normatif. Jadi sebelum itu perlu kita ketahui bahwa aliran sosiologi hukum kontemporer sendiri itu menggabungkan berbagai pendekatan untuk memahami hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Kemudian aliran ini juga mencakup studi tentang hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan perubahan sosial. Adapun tokoh-tokohnya dalam aliran ini termasuk Pierre Bourdieu dan Michel Foucault. Oh, jadi alirannya tokoh-tokohnya tuh Pierre Bourdieu sama Michel Foucault ya. Dengan aliran sosiologi hukum kontemporer ya. Tadi kan kakek bilang ada dua tuh, kan baru dijelaskan satunya. Bukan yang tadi yang awal itu ininya aliran hukum kontemporernya, kemudian bagian dari pembagiannya. Bagian dari kontemporer itu ada dua, diantaranya positif sama normatif. Kemudian untuk positif sendiri itu dipelopori oleh Donald Black, adalah sebuah aliran yang hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Aliran positif ini tidak mau memasukkan hal yang tidak dapat diamati dari luar seperti nilai dan tujuan. Nah, sedangkan aliran positif normatif aliran normatif yang dipelopori oleh Philip Selznick dan Jerome Skolnick. Jerome Skolnick. Dan ada lagi Felipe Net. Oh, Felipe Nonet. Iya, Nonet. Iya. Dan Charlie, menurut aliran normatif, hukum bukan hanya fakta yang diamati, melainkan juga suatu institusi nilai. Sebagai institusi nilai, hukum bekerja untuk mengekspresikan nilai tersebut dalam masyarakat. Maka dasar atau
landasan yang hakiki bagi kehadiran hukum dalam masyarakat menjadi hilang jika hukum tidak dilihat sebagai institusi, ya itu. Ya kayak itu terkait dengan aliran sosiologi kontemporer yang dibagi menjadi dua, yakni ada aliran positif sama aliran normatif ya. Selanjutnya masih ada nih Kak terkait dengan aliran-aliran, ataukah memang terkait dengan aliran ini sudah sampai pada titik di mana pembahasan kita pada hari ini, ataukah masih ada nih? Kemudian dari aliran normatif tadi yang sudah dijelaskan oleh saudara Dia, jadi para ahli berpendapat bahwa ilmu hukum dan sosiologi memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga jika ilmu sosiologi mengabaikan aspek normatif dari hukum, maka hal tersebut dapat disamakan dengan falsafah hukum buta terhadap analisis ide normatif. Oh, jadi kalau berdasarkan aliran normatif ya seperti itu ya Kak ya. Terkait dengan para ahli yang berpendapat bahwa ilmu hukum dan sosiologi itu memiliki keterkaitan yang sangat erat ya, sehingga jika ilmu sosial mengabaikan aspek normatif dari hukum, maka hal tersebut dapat disamakan dengan falsafah hukum buta terhadap analisis ide normatif. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan aliran-aliran dalam sosiologi hukum, di mana ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atau presentasi kita terhadap tugas daripada mata kuliah sosiologi hukum, yakni dari Pak Sarvan Putuhena. Pak, izin kami dari kelompok 3 ya, kami dari kelompok 3 membuat tugas terkait dengan aliran-aliran dari sosiologi hukum. Nah, untuk teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa dalam aspek hukum itu banyak sekali aliran-aliran, di mana aliran-aliran tersebut kita sudah sampaikan atau kita sudah jelaskan terkait dengan hal tersebut, di mana ada banyak sekali. Nah, teman-teman kalau memang ingin mengetahui lebih lanjut, kita akan bikin part 2-nya terkait dengan aliran daripada sosiologi hukum. Tadi kan sudah disampaikan, nanti ada kalau memang berkesempatan kayak tadi kita membahas tentang hukum alam tuh. Nah, hukum alam tuh sebenarnya luas teman-teman, tapi hanya saja tupoksi daripada pembuatan podcast kali ini kita membahas terkait dengan aliran-aliran. Jadi teman-teman kalau memang mau, kita akan bikin part 2 podcast. Oke. Kita akan undang mungkin dari teman-teman praktisi atau akademisi dan lain sebagainya untuk bagaimana masuk dalam kita punya podcast berikutnya. Yang penting teman-teman jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe pada channel ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kami dari kelompok 3 dengan saya hostnya yakni Muhammad Iksan Musani Tarabubun dan teman saya Awiyah Musad dan saya Izeni Walafali. Kami pamit undur diri dari video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kita baca.